Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Ini sebenarnya video spontan aja sih, menanggapi salah satu thread dari fanpage-nya Tangan Belang. Intinya, salah satu anggota komunitas kita punya masalah PC. Jadi pas dihidupin, PC itu tuh kayak bau-bau gosong. Dan setelah dia menjabarkan spek PC-nya, langsung ketahuan yang kemungkinan besar penyebab dari masalah tersebut. Yes, power supply bawaan casing. Nah, guys, please, power supply bawaan casing is a big no. No, never across your mind pakai power supply bawaan casing. Sekali lagi gue tekankan, no. Jadi ya, jangan main-main dengan power supply. Jangan pernah tergiur pakai power supply bawaan casing dengan mikir bahwa oke, budget rakit PC gue jadi bisa lebih hemat kalau gue pakai power supply bawaan casing. No. Yang ada adalah lo akan mengeluarkan budget yang lebih besar karena masalah yang ditimbulkan dari power supply bawaan casing. Nah, ini yang gue sebel lagi, karena gue juga dulu pernah kena. Ternyata kenapa dia sampai pakai power supply bawaan casing adalah karena iming-iming bahwa power supply ini adalah udah pure. Nah, itu dia. Nah, mari kita sebut ini sebagai jebakan toko pure power supply. Cerita sedikit ya. Dulu waktu gue awal-awal build PC itu gue juga pernah dijebak kayak gini. Padahal gue udah bawa spek dari rumah, jadi gue ada tuh catatannya power supply-nya ini. Dan power supply-nya itu lumayan bagus. Tapi pada saat gue di toko, penjaga tokonya bilang, mending pakai yang ini aja power supply-nya. Karena ini udah pure loh, yang lo bawa itu belum. Nah, lo tahu power supply apa yang gue dapat dari penjaga toko? Gue langsung sebut merek ya. Simbada. Yes, kalau di Kaskus udah nyebutnya Simbadut. saking crappy-nya itu power supply. Ya, setelah gue baca-baca dan menggali informasi, langsung gue ganti tuh power supply. Kalau lo search di Google, nggak ada tuh sumber dari luar yang terpercaya ya, yang menggunakan istilah pure buat power supply. Cuma di toko-toko sini yang menggunakan istilah pure buat output murni. Nah, artinya apa? Artinya mereka mengklaim bahwa daya yang keluar itu 100% sesuai dengan label. Jadi misalkan labelnya 450 watt, daya yang keluar itu 450 watt juga. Padahal namanya elektronik, pasti ada panas yang keluar sebagai output. Jadi nggak mungkin tuh yang keluar 100%. Nah, untuk menggunakan istilah pure, lebih baik menggunakan istilah efisiensi. Yaitu seberapa besar sebuah power supply efisien dalam mengkonvert listrik menjadi daya yang dibutuhkan oleh PC lo. Semakin efisien, semakin kecil listrik yang dibutuhkan. Dan nilai ini ada standarisasinya, ada ratingnya, yang kita sebut sebagai salah satunya ya, 80+. Nah, ratingnya itu antara lain 80+, 80+ bronze, 80+ silver, 80+ gold, 80+ platinum, dan yang paling gede yaitu 80+ titanium. Semakin ke atas semakin efisien dia. Nah, mau lihat power supply yang berkualitas, salah satunya dengan melihat dan memilih power supply berdasarkan efisiensi rating ini. Tapi katanya sempat ada isu sih bahwa ini kan sebenarnya bentuknya efisiensi rating itu kalau lo lihat di power supply itu bentuknya dia stiker kan. Katanya sih stiker itu bisa dipalsukan. Nah, oleh karena itu faktor lainnya yang juga penting dalam memilih power supply adalah merek yang sudah terpercaya. So far dari gue sih merek yang terpercaya itu so far ya, Seasonic, Corsair, VSP Hexa Plus, dan merek lokal kalau nggak salah Muscle Power. Nah, kalau lo tahu ada brand lain atau merek lain yang juga terpercaya dan terbukti berdasarkan review, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Nah, sekali lagi guys, hati-hati dengan power supply. Mending invest yang agak mahal sedikit karena taruhannya adalah keawetan PC dan komponen PC lo dalam jangka panjang. Oke, thanks for watching. I'll see you next time. Bye.